Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Baik, melanjutkan video kita. Kali ini kita akan berbicara tentang pengelompokan dari makhluk hidup. Bagaimana sih sebenarnya sejarah dan awal mula pengelompokan dari makhluk hidup? Saksikan video ini hingga selesai. Jangan kemana-mana. Ditunggu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pengelompokan makhluk hidup ini pertama kali dilakukan oleh Charles Darwin, kemudian Ernest Haeckel, kemudian Robert Whittaker, dan yang terakhir itu Carl Woese. Nah, masing-masing ilmuwan ini memiliki karakteristik dalam mengelompokkan makhluk hidup. Nah, kita masuk yang pertama, Charles Darwin dan Ernest Haeckel. Nah, Charles Darwin dan Ernest Haeckel itu membagi makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Dan lambat laun, alga, bakteri, jamur, serta protozoa itu memiliki perbedaan dengan hewan dan tumbuhan. Dan akhirnya Charles Darwin dan Ernest Haeckel menambahkan satu kingdom lagi yang berisikan atau beranggotakan jamur, bakteri, ganggang, dan protozoa. Nah, ternyata setelah dilakukan observasi di antara ganggang, di antara bakteri, jamur, serta protozoa memiliki bentuk morfologi yang berbeda. Nah, akhirnya Charles Darwin dan Ernest Haeckel menambahkan satu kingdom lagi, yaitu menjadi kingdom Monera. Nah, pada pengelompokan makhluk hidup oleh Charles Darwin dan Ernest Haeckel ini, yang awalnya menjadi dua kingdom, akhirnya menjadi 4 kingdom. Nah, kemudian Robert Whittaker membagi makhluk hidup itu menjadi 5 kingdom, yaitu hewan, tumbuhan, jamur, monera, dan protista. Nah, pengelompokan 5 kingdom ini berdasarkan dari bentuk morfologi dan juga bentuk internal dari sel. Nah, pada pengelompokan makhluk hidup oleh Robert Whittaker ini sudah mampu menganalisis dari ada atau tidaknya membran dari inti sel atau yang biasa kita sebut dengan prokaryotik dan eukaryotik. Nah, dengan pengelompokan makhluk hidup ini oleh Robert Whittaker ini sudah sangat maju ya, karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan kemampuan untuk menganalisis dari sel-sel makhluk hidup, sehingga Robert Whittaker ini membagi menjadi 5 kingdom, yaitu animalia atau hewan, kemudian tumbuhan, kemudian jamur, dan yang terakhir itu monera dan protista. Yang terakhir, pengelompokan makhluk hidup oleh Carl Woese ini berbeda jika dibandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Nah, pada ilmuwan sebelumnya itu lebih mengedepankan morfologi dan internal dari sel dalam mengidentifikasi dari makhluk hidup. Nah, berbeda dengan Carl Woese ini lebih mengedepankan menggunakan RNA ataupun DNA sebagai alat untuk mengidentifikasi ataupun mengelompokkan dari makhluk hidup. Nah, ada suatu wilayah ataupun region yang terdapat di dalam ribosom, yaitu 16S rRNA yang digunakan untuk identifikasi dari makhluk hidup. Nah, kenapa wilayah ataupun region ini digunakan sebagai identifikasi dari makhluk hidup? Karena pada region ini sangat sukar sekali atau sulit untuk terjadi mutasi, sehingga cocok digunakan untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup jika dibandingkan dengan kekerabatannya ataupun tetuanya yang pada zaman-zaman sebelum-sebelumnya. Nah, berdasarkan dari analisis 16S rRNA ini didapatkan bahwasannya makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama archaea, yang kedua bakteri, yang ketiga eukaryotik. Yang pertama itu archaea, ya. Archaea adalah pecahan dari bakteri, ya. Kenapa archaea dikelompokkan ke dalam kelompok sendiri dan dipisahkan dari bakteri? Nah, karena secara morfologi mereka relatif sama, ya, bentuk tubuhnya sama, ya. Kita bisa menemukan bentuknya bulat, bentuknya seperti batang ataupun basil, ya, yang memiliki kesamaan dengan bakteri. Tetapi dari unsur dari identifikasi menggunakan 16R RNA tadi, ternyata ada suatu kelompok bakteri yang berbeda urutan asam basanya, sehingga dikelompokkan tersendiri dan dipisahkan dari bakteri.
Nah, sisanya jamur, kemudian khamir ya, ada hewan, tumbuhan, protozoa, alga itu masuk ke ranah eukariotik. Jadi secara umum dari hasil identifikasi menggunakan 16S rRNA ini didapatkan dari 3 kingdom. Yang pertama archaea, yang kedua bakteri, yang ketiga eukariotik. Sekian dulu video kali ini yang membahas tentang pengelompokan dari makhluk hidup oleh beberapa ilmuwan. Bagi adik-adik mahasiswa yang pengen melihat ataupun mereview chapter per chapter, silahkan dilihat pada box deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.